Aku nggak mau nanggepin itu. Yang paling penting di sini BPOM juga di sini sangat memfasilitasi kita semua dan sangat membuka juga untuk kita semua. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang percaya ya, maksudnya terhadap review-review ataupun giringan opini. Pokoknya kita percayakan semuanya terhadap BPOM. Udah gitu aja. Ikut pameran lagi. Iya. Sekaligus ada 2 booth juga nih Mas. Ya, langsung sekaligus 2 brand. Ya memang. Ya alhamdulillah hari ini senang banget dapat kesempatan buat menghadiri acara ulang tahunnya BPOM. Selain itu juga bisa dikasih kesempatan buat buka langsung 2 booth dengan 2 brand yang memang sudah kita develop dari belasan tahun ya. Dan antusiasnya ternyata banyak banget dan banyak juga brand-brand besar lainnya yang ada di booth hari ini. Pokoknya yang paling penting nggak lupa juga buat BPOM yang HUT ke 25 tahun. Pokoknya BPOM semakin terdepan, semakin jaya dan selalu memberikan perubahan dan kemajuan untuk bangsa Indonesia. Ya. 2025 kan menjadi ya mungkin tahun yang Itali punya banyak ini, mulai dengan 2026 dengan kegiatan positif banget ya, berkarya lagi-lagi. Seperti apa sih Dok? Emang ini new chapter atau seperti apa Dok? Enggak sih, sebenarnya ini rutinitas biasa, cuman apa ya memang Tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru. Tapi bukan berarti lembaran baru Betul. lama juga kenapa ya, karena memang lembaran lama itu karena memang banyak framing aja sih, bukan karena produknya. Dan alhamdulillah ya sekarang ya mungkin sudah apa ya Ya kita pokoknya jalan terus ke depan, karena jalan itu kan nggak mundur, jalan itu ke depan. Jadi kita jalan ke depan, hidup terus berjalan, Glavisa akan selalu ada, dan semuanya insya Allah akan baik-baik aja. dan seiring waktu yang akan membuktikan ya. Betul. Dok, se-struggle itu Dok. Apa? Se-struggle itu. Apa yang bikin pada akhirnya gua gak mau kalah. Gua harus maju terus ke depan. Ini kegiatan kayak gini juga. Iya. Ya memang kegiatannya seperti ini sebenarnya nggak mempengaruhi, cuma kemarin ya sangat mempengaruhi banget karena ya Baru mengalami ternyata ya di dunia ini seperti itulah pokoknya. gitu. Tapi ya itu jadikan pelajaran, kita semakin kuat, pengalaman juga Pengalaman hidup. bahwa teman ataupun orang terdekat bisa juga itu menjadi orang yang mungkin ya paling menyakitkan buat kita, itu aja. Intinya jangan lupa terus berkarya, terus berprestasi, dan terus memproduksi produk-produk yang terbaik. Dan buat masyarakat jangan gampang tergiring opini. Ya, pokoknya masyarakat Indonesia hanya percaya pada BPOM. Ya. Jangan percaya sama lembaga yang review-review mandiri atau lembaga atau cek-cek lab yang memang tidak ada kapasitasnya lah, atau kredibilitasnya nggak ada, atau kapasitasnya nggak ada. Jadi percayakan semuanya kepada BPOM ya, karena di Indonesia ini cuma BPOM lah yang bisa kita percaya ya. Tapi nyata nggak sih akhirnya isu-isu skincare ini jadi booming, jadi merembet di mana-mana gitu ya, pada akhirnya tapi kan sudah reda, tapi kemarin sempat sampai luar biasa, semua mata tertuju pada kasus. Aku nggak mau nanggepin itu. Yang paling penting di sini BPOM juga di sini sangat memfasilitasi kita semua dan sangat membuka juga untuk kita semua. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang percaya ya, maksudnya terhadap review-review ataupun giringan opini. Pokoknya kita percayakan semuanya terhadap BPOM. Udah gitu aja. Pokoknya yang lembaran baru kita tutup, kita buka lembaran tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru. Gitu kan sayang? Betul sayang. Gitu. Saingan bisnis sampai kayak gitu sih Dok, emang merembet. Ya seperti itu yang dilihat. Pokoknya akan indah pada waktunya kok. Ya. Gitu. Yang baik akan terlihat baik, nanti yang jahat itu akan terlihat jahat. Pokoknya akan indah pada waktunya, kita lihat aja. Gitu. Terakhir Dok, lagi rame datang ke sini, tapi sore nanti kan juga harus menghadapi laporan lagi ya. Akan tetap di sini. Aku udah bosen ya Dok. Saya standby di sini sampai malam. Sampai selesai acara. Ya biar itu menjadi perjalanan hidup buat aku sama istri aku lah ya. Ya mau dilaporin sebanyak-banyaknya nggak apa-apalah ya. Gitu. Punya Percaya koleksi.
punya koleksi dan saya percaya bahwa hukum di Indonesia ini akan tegak lurus tanpa intervensi apapun ya. Dan mudah-mudahan ya kita serahin aja sama yang di atas, sama Allah lah. Tapi akan hadir stay di sini. Itu pengacara Apa? saya aja nanti. Apa? Akan hadir atau akan stay meramaikan ulang tahun? Ya nanti kita sama tim lawyer kita aja, kita konsultasikan dulu. Udah ya? Thank you ya. Ya. Jadi kita itu memenuhi undangan Kepala Badan POM, Prof. Taruna, gitu kan, dalam acara HUT Hari Ulang Tahun BPOM yang ke-25. Dan kita juga berpartisipasi, kita ada buka booth kita, gitu kan, PT Pentakor, di mana di situ semua industri-industri kita yang termasuk di dalam Pentakor Group, ada industri obat tradisional gitu kan, industri pangan olahan, industri kosmetik, obat topikal, PKRT, semuanya ikut dalam pameran dalam rangka berpartisipasi dalam rangka Hari Ulang Tahun BPOM yang ke-25. Seperti apa yang ini melihat BPOM kontribusinya selama 25 tahun ini ya, bisa mengawal dari makanan, obat, yang sebagai lembaga yang memang memiliki kredibilitas yang paling berwenang dalam setiap produk-produk. Alhamdulillah selama ini BPOM mengayomi semua para pengusaha, para industri yang memang sedang berkembang ya. Karena mereka juga sangat mensupport industri dalam negeri, produk-produk dalam negeri itu. Tahun pertama. Sebelumnya memang sudah ada penawaran-penawaran gitu kan, cuman kita ambil event yang pas Hari Ulang Tahun BPOM. Pada akhirnya BPOM di sini kan sangat terbuka sekali mempunyai Pak apoteker, Pak Kapolri, itu kan seperti bahwa sekali lagi bahwa BPOM itu memang bukan lembaga yang dalam artian memang semestinya saya tata itu di sini. Ya di sini yang seperti tadi saya bilang ya, BPOM itu kan rumahnya para industri ya, orang tuanya para industri-industri kosmetik atau industri farmasi di Indonesia. Mereka sangat mengayomi gitu kan, dan mereka semuanya penilaiannya pasti objektif lah terhadap industri-industri yang memang di bawah naungan BPOM itu. Karena kan kita juga memang semuanya mengikuti aturan yang memang BPOM aturkan gitu. Berarti kehadiran Bu Reni di ulang tahun BPOM 25 ini memang sekaligus menampik bahwa huru hara dan rasisme ya. Oh iya. Selama ini yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya dibuktikan hari ini ya Bu ya, seperti apa Bu? Iya betul seperti itu. Ya kan seperti yang kalian sudah tahu ya, buzzer-buzzernya sudah sebagian besar sudah tertangkap gitu kan, dan kita juga sudah tahu seperti apa modusnya mereka. Saya juga sudah bertemu dengan para buzzer itu gitu kan. Itu. Oh itu sudah pasti. Itu kan karena kan dalam industri saya ini satu kawasan ya, yang tadi saya sebutkan, semua industri farmasi ada di sini, obat tradisional, pangan olahan gitu kan, PKRT, terus industri obat topikal, ini semuanya ada. Tentu kita sekarang sedang giat-giatnya memformulasikan produk-produk yang sangat berkualitas gitu kan. Kita bisa bersaing gitu kan dengan produk dari luar, karena kan efek dari huru hara ini produk dari luar menguasai. Nah sekarang gimana caranya saya sebagai apoteker formulator memformulasikan produk, kita bangkit menciptakan produk yang tidak kalah bagus dengan produk luar gitu kan. Dan bukan hanya itu, laboratorium kita itu sangat canggih, sangat komplit ya, jadi benar-benar kita bersaing kualitas, tidak usah menggunakan R&D dari luar gitu kan. Kita sendiri dengan ilmu kompetensi yang kita miliki, kita percaya diri bisa membuat produk yang lebih bagus itu.
Itu tujuan kita. Jadi semuanya dari mulai skincare-nya kita produksi sendiri, obat oralnya kita produksi sendiri, pangan olahannya kita produksi sendiri, obat tradisionalnya kita produksi sendiri, dan itu industri di dalam negeri dengan fasilitas laboratorium yang sangat komplit. Saya yakin Indonesia bisa membuat produk yang benar-benar sangat bagus dibanding produk-produk dari luar itu. Oh, itu sudah pasti tersertifikasi.